Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang kesehatan di dalam Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sakit. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah memang benar tidak pernah dijumpai mengalami sakit, kecuali beberapa rasa sakit yang dialami akibat faktor-faktor eksternal sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu. Ada beberapa alasan yang menjadikan beliau alaihi salatu wassalam tidak mengalami sakit. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah petunjuk ilahiyah tentunya. Tidak dapat diingkari bahwa salah satu faktor luar biasa yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengerti masalah kesehatan disebabkan karena adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan adanya petunjuk tersebut, beliau mampu mengomentari sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Sekalipun pada masa tersebut, komentar beliau, perkataan beliau alaihi salatu wassalam masih terdengar aneh, terdengar janggal atau kurang akrab, disebabkan karena belum dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah seperti yang terjadi pada hari ini. Namun di kemudian hari yang disabdakan, akan tetapi di kemudian hari apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar terbukti dan dapat dibuktikan dalam penelitian ilmiah kedokteran atau kesehatan pada zaman sekarang ini. Itu yang pertama yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami sakit. Yang kedua, ada yang kita sebutkan adalah masalah istirahat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menzolimi tubuhnya dengan cara tidak tidur semalaman atau tidak tidur seharian penuh. Sebaliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah tidur secara berlebihan, yang justru akan menjadikan tubuhnya semakin lemas dan tidak bersemangat. Istirahat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu sarana untuk melepaskan lelah dan menghadirkan kembali tenaga di dalam dirinya. Kalau kita melihat istirahatnya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah sekedar untuk memenuhi hak tubuh saja, yaitu apabila tubuh membutuhkan istirahat, maka beliau alaihi salatu wassalam beristirahat dan dilakukannya dalam waktu yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Sehingga secara singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki waktu yang dijadikan kebiasaan bagi beliau untuk istirahat. Waktu-waktu tersebut antara lain misalnya menyegerakan tidur setelah sholat isya dan bangun pada awal waktu dari sepertiga malam terakhir.
Setelah qiyamul lail, Rasulullah SAW kemudian menyempatkan tidur sejenak sebelum azan subuh. Lalu Rasulullah SAW tidak tidur hingga waktu duha selesai. Kemudian di antara waktu duha dan sholat zuhur, beliau alaihissalam membiasakan tidur sejenak saja. Kemudian setelah sholat zuhur, Rasulullah SAW tidak tidur lagi hingga waktu selesai surat Isya. Dan mengenai hal ini, insyaallah akan kita bahas secara panjang lebar dalam pokok pembahasan secara khusus. Demikian pula dengan makanan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga patut menjadi teladan utama. Pola makan beliau alaihissalam tidak pernah berlebihan dan mencukupi diri dengan makanan secukupnya saja, atau sekedar untuk menegakkan tubuh beliau alaihissalam, dan menjadikan beliau tidak pernah mengalami penyakit yang disebabkan karena tercemarnya atau penyakit pencernaan. Rasulullah tidak pernah mengalami penyakit pencernaan. Apalagi beliau juga, Rasulullah SAW pandai memilih dan mengkombinasikan jenis makanan sehingga mampu meminimalisir akibat buruk yang bisa datang dari makanan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian yang berbahagia, selain mengenai istirahat dan tidur, istirahat dan makan, pola kehidupan Rasulullah SAW yang lain sungguh luar biasa. Ya. Dan dengan demikian Rasulullah SAW tidak pernah mengalami sakit. Yang ketiga yang berkaitan dengan kondisi Rasulullah SAW sehat secara terus-menerus adalah Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan yang disebut dengan Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi adalah metode pengobatan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, metode pencegahan penyakit yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, metode meningkatkan derajat kesehatannya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat paham benar bagaimana cara menjaga kesehatan. Rasulullah SAW sangat paham benar bagaimana meningkatkan derajat kesehatan individu, kesehatan pribadinya. Rasulullah bahkan sangat paham bagaimana melakukan pengobatan terhadap orang yang sakit, yang ini juga diajarkan kepada umat ini melalui orang-orang terdekatnya, melalui keluarganya, melalui sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pengobatan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perbedaan dibanding metode pengobatan yang lain, karena metode ini bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui mishkat, melalui penyingkapan berita obor, mishkat kenabian dan akal kerasulan yang sempurna. Maka tentu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai keilahian dan berbeda dengan metode pengobatan lainnya yang dilakukan oleh orang-orang selain Rasulullah SAW, dan tidak merujuknya kepada metode pengobatan Rasulullah SAW yang berdasarkan kepada logika semata, berdasarkan kepada semata-mata hasil penelitian saja. Maka pengobatan nabawi, pencegahan penyakit nabawi adalah merupakan sebuah keniscayaan untuk ditauladani oleh seluruh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Karena sungguh kita percaya bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu yuha, adalah perkataan-perkataan yang tidak disertai dengan syahwat,
perkataan-perkataan yang tidak disertai dengan hawa nafsu. Maka beberapa contoh yang kita sebutkan tadi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupannya seharusnya menjadikan kita untuk bisa mencontohi, menirunya di dalam hidup dan kehidupan keseharian kita, sehingga betul